Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Nah, kali ini kakak ingin menjelaskan tentang apa itu AI. Nah, kalau untuk AI sendiri, siapa sih yang nggak tahu AI? Sekarang udah banyak kali yang pakai AI, ya kan? Nah, tapi meskipun banyak yang pakai AI, belum banyak juga yang tahu bahaya dari AI itu sendiri, dan juga bagaimana AI merusak generasi Z. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan tentang apa itu AI dan juga bahaya dari AI itu sendiri. Serta yang paling penting, bagaimana AI merusak kemampuan berpikir kritis generasi Z, khususnya di era digital sekarang. Yuk disimak baik-baik videonya. Ketika kita membicarakan tentang kecerdasan, pikiran kita langsung tertuju pada manusia. Namun di dunia yang semakin maju ini, kecerdasan telah berkembang dan berubah dengan hadirnya teknologi canggih dan kecerdasan buatan. Dari aplikasi di bidang medis, pendidikan, hingga pekerjaan, teknologi AI telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan manusia. Akan tetapi, apakah ada dampak negatif dari penggunaan teknologi AI pada kecerdasan manusia? Terutama pada generasi muda di masa depan. Kita akan mengeksplorasi sebuah penelitian tentang dampak penggunaan teknologi AI pada kecerdasan generasi muda. Dan apakah kecerdasan buatan dapat mengalahkan kecerdasan manusia yang sejati? Mari kita mulai perjalanan ini. Baik, seperti di video ini, saya menggunakan teknologi AI, yaitu ChatGPT. Biasanya saya menggunakan ChatGPT untuk keperluan sehari-hari, contoh menjawab pertanyaan soal kuliah ataupun menjawab seputar pertanyaan dari dosen. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau ChatGPT itu nggak 100% benar tahu. Karena jawaban yang sudah disediakan oleh ChatGPT dapat melemahkan kita dalam berpikir kritis dan juga membuat kita ketergantungan terhadap teknologi AI loh. Nah, yang paling parahnya lagi, peran dari ChatGPT juga menggantikan peran penting, misalnya buku, e-book, jurnal, dan sumber informasi yang lainnya. Terlebih lagi untuk kita para mahasiswa. ChatGPT juga bisa melemahkan kita untuk berpikir secara logis serta menerapkan sistem otak kita dalam menjawab pertanyaan secara tepat, jelas, dan logis. Mari kita memasuki babak baru AI. Berapa lama lagi AI akan mendisrupsi dunia? Berapa lama lagi juga robot-robot canggih tidak berperasaan ini akan menguasai kita? Dan kita belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Deep Learning dan Generative AI telah mengalami kemajuan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, lalu berubah menjadi ancaman bagi kita. Risiko pengangguran, ketidaksetaraan sosial, keamanan, privasi, dan etika telah menanti di depan mata. AI telah memasuki babak baru, melangkah jauh dari sekedar teknologi pengenalan wajah atau suara. Mari kita membahas ChatGPT. Sudah sejak lama manusia terobsesi dengan mesin ajaib yang mampu menjawab segala pertanyaan yang kita punya. Dan selama belasan tahun, Google adalah bah kita semua. Apapun yang kita masukkan ke dalam kolom pencarian dapat terjawab dalam sekejap. Namun standar kita tentang mesin ajaib itu sebentar lagi berkali berubah. ChatGPT adalah model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat, kata berikut dalam suatu percakapan ataupun perintah teks yang ChatGPT mampu menjawab hampir semua pertanyaan dengan tanggapan yang jelas, sesuai dengan konteks dan gaya bahasa manusia, membuat kode apapun yang kita inginkan dalam berbagai bahasa pemrograman, menulis cerita sebelum tidur, mengerjakan PR, mengarang puisi, dan hal-hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Perjalanan kita untuk mengeksplorasi dampak penggunaan teknologi AI pada generasi muda. Kita telah menemukan banyak hal yang menarik dan penting. Kita telah melihat bagaimana teknologi AI mempengaruhi cara belajar dan berpikir generasi muda. Dan juga potensi bahayanya. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa teknologi AI akan terus berkembang dan menjadi bagian yang lebih penting dalam kehidupan generasi muda di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan memahami dampak dari penggunaan teknologi AI pada kecerdasan generasi muda. Salah satunya adalah dengan menerapkan literasi. Dengan setiap hari kita membaca buku-buku, kita dapat menambah wawasan dan juga mampu melatih berpikir kritis. Dan juga kita dapat melatih otak kita untuk dapat menjawab setiap pertanyaan secara logis, tepat, dan juga menghindari dari adanya ChatGPT atau ketergantungan dari teknologi AI. Yang kedua adalah berdiskusi.
Dengan saat kita berdiskusi, kita mendapat tanggapan yang berbeda terhadap satu masalah dari masing-masing anggota diskusi. Dan disitulah kita menemukan berbagai ide dan gagasan baru yang dapat mengembangkan wawasan kita tentang suatu hal. Dengan diskusi, kita dapat menyampaikan pemahaman dan gagasan kita, dan juga dapat melatih berpikir kritis secara berkelompok.